A living sacrifice. A living sacrifice itu artinya korban yang hidup. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, atau lebih tepat sebagai korban yang hidup. Ada beberapa terjemahan bahasa Inggris. Brothers and sisters, God has shown you His mercy. Ya, Allah sudah menunjukkan kemurahannya kepadamu. So, karena itu aku minta kepadamu to offer up your bodies to Him while you are still alive. Ini lebih jelas. Jadi, mempersembahkan tubuhmu kepada Allah ketika engkau masih hidup. Makanya disebut a living sacrifice. Persembahan yang hidup. Bukan nanti kalau sudah mati, saudara-saudara. Tapi persembahan yang hidup. Kalau dulu korban binatang diterima karena dibunuh, dibakar. Tapi waktu binatang itu masih hidup, gak ada apa-apanya. Itu kalau binatang, saudara-saudara. Jadi waktu dia dibunuh, diletakkan di atas mezbah, dibakar sampai habis, menjadi satu persembahan korban. Nah, baunya itu menyenangkan hati Allah. Itu kalau binatang. Tapi karena kita manusia, Tuhan tidak melakukan demikian. Tapi Tuhan berkata, while you are still alive. Ketika engkau masih hidup, masih bernafas, inilah saatnya kita memberikan tubuh kita menjadi satu korban yang menyenangkan, yang kudus, yang menyenangkan hati Allah. When you offer your bodies to God, you are worshiping Him. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Allah, engkau menyembah, beribadah kepadanya. Mengapa tubuh, saudara? Mengapa firman Allah berkata tubuh? Kita tahu bahwa manusia yang terdiri dari 3 bagian yang menjadi satu. Mulai dari yang terdalam roh, kemudian jiwa. Roh itu kesadaran kepada Allah, jiwa itu kesadaran kepada diri sendiri, dan tubuh kesadaran terhadap lingkungan. Roh, jiwa, tubuh. Tubuh ini yang paling nyata. Kita bergaul lewat tubuh, walaupun sebenarnya yang berperan itu jiwa kita. Tapi yang dilihat orang itu tubuh. Orang menilai sesama itu dari tubuh, dari wajah. Padahal sebenarnya itu tidak tepat, saudara. Kalau menilai orang itu harus nilai dari hatinya, dari pikirannya. Tapi karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan manusia, jadi kita menilai dari tubuh. Dan dari 3 hal ini, roh, jiwa, tubuh ini, yang paling lemah itu adalah tubuh. Yang paling rentan itu tubuh. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata demikian, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena roh itu memang penurut, tapi daging ini lemah. Roh itu penurut, saudara. Roh itu ingin bersekutu dengan Tuhan. Roh itu ingin kepada hal-hal yang baik. Roh itu ingin sesuatu yang kudus, yang mulia. Tetapi tubuh ini yang lemah. Padahal tubuh inilah yang berhubungan dengan dunia luar. Lewat panca indera, lewat tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata tentang mempersembahkan tubuh? Karena tubuh ini walaupun lemah, tapi dia mewakili keberadaan kita. Kita dikenal dari tubuh. Tubuh ini mewakili, membungkus apa yang di dalam kita, yaitu roh kita dan jiwa kita. Tapi tubuh ini justru yang paling lemah. Wah, ini yang celakanya manusia. Karena manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Walaupun dia sudah, katakan mungkin dia sudah dipakai Tuhan luar biasa, pun bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak berwaspada. Karena tubuh ini, saya tidak tahu mengapa kok Tuhan izinkan. Sampai satu saat nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Tuhan menebus tubuh. Ini penebusan tubuh. Roh sudah ditebus, jiwa sedang ditebus. Sudah terus diproses lewat firman Tuhan, jiwa, pikiran kita dibenahi terus ya. Persepsi kita tentang segala sesuatu, pandangan-pandangan hidup kita terus dibentuk oleh firman. Tapi tubuh ini sudah nanti tunggu waktu Yesus datang kedua kali.
Kalau kita masih hidup, saat itu kita diubah, ditebus tubuh kita dengan tubuh kebangkitan. Baru itu penebusan yang sempurna. Kenapa kok Tuhan izinkan hal ini? Saya tidak mengerti, saudara. Mungkin salah satunya untuk menguji kita. Sampai di mana kita ini, saudara. Maka firman Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu. Bukan berarti lalu jiwa dan roh ditinggalkan, tidak. Karena tubuh ini mewakili kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, persembahkan tubuhmu, itu sama dengan persembahkan seluruh kehidupanmu. Persembahkan seluruh keberadaanmu kepada Allah. Itulah persembahanmu yang sejati. Karena apa kata gitu? Karena Tuhan juga sudah memberikan segala-galanya. Tubuhnya sendiri dia berikan, dihancurkan di atas kayu salib. Tubuhnya itu menjadi sarana untuk kita diberkati Tuhan. Kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus itu karena tubuh dan darah Yesus yang sudah dipecahkan di atas kayu salib oleh penderitaan salib. Tetapi saudara, ada satu hal, saudara, Tuhan itu begitu murah. Karena itu aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan hidupmu, dirimu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Dia. Ini adalah penyembahan atau ibadah yang sejati. Nah saudara-saudara, saya kembali kepada tadi, tubuh. Apa artinya hidup tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan? Mari kita baca satu ayat lagi di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Yesus Paulus berkata demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi salibkan tapi hidup. Ini satu hal yang luar biasa di sini. Ya, pengertian rohani yang luar biasa. Aku disalibkan namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, hidupku di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman Tuhan luar biasa. Jadi inilah hakikat kehidupan setiap anak Tuhan. Bukan Rasul Paulus saja, kita semua harus demikian, saudara. Kita hidup, tapi kita harus ingat, hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. So itu hidup kita ini harus untuk Kristus. Kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti ayat ini luar biasa. Tubuh kita ini, hidup kita ini punya potensi yang luar biasa besarnya. Nanti saya akan tunjukkan 2 contoh. Tubuh ini, saudara, kalau kita benar-benar persembahkan untuk Tuhan, itu punya potensi yang luar biasa. Tidak terbatas yang bisa dipakai. Tuhan bisa memakai. Ya tentu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. So itu tubuh ini paling diincar oleh iblis. Iblis berusaha menghancurkan tubuh kita. Lewat berbagai macam cara. Lewat percabulan, lewat perjinahan, lewat obat-obatan, lewat free sex, lewat sakit penyakit, lewat segala macam. Dia serang ini tubuh supaya hancur dulu. Rusak dulu, habis duluan. Ya orang Kristen pun tidak lepas dari serangan ini, saudara. Tapi kita kalau sudah mengerti, kita mau waspada. Dan terutama kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku persembahkan kehidupanku kepadamu. Maka saudara akan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bukan itu saja, tapi Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Saya akan ambil 2 contoh yang nyata. Ya, mungkin tokoh-tokoh ini masih asing, baru dengar, tapi sebenarnya ini orang-orang yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah seorang yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor lahir 1832 sampai 1905 di Inggris. Jadi Hudson Taylor ini saudara-saudara, umur 17 tahun dia bertobat. Kemudian dia setelah bertobat bekerja di dunia, saudara. Dia sempat juga hilang di situ, tapi Tuhan tangkap kembali. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai missionary. Dan sebagai pewujudannya dia pindah dari tempat yang mewah, sengaja dia tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Dia bilang, saya melatih diri untuk dipakai oleh Tuhan. Kemudian dia belajar medis. Dia sekolah medis. Singkat cerita, saudara, satu kali dia membaca satu traktat. Akhirnya dia tergerak ke China, mainland China. Akhirnya dia berangkat ke China, saudara. Dan dia menginjil di sana. Dan yang luar biasa, Hudson Taylor ini, dia bukan cuma datang sebagai missionary, tapi dia benar-benar masuk ke dalam masyarakat China itu. Karena dia, waktu dia menginjil, dia mengalami kesulitan. Orang China tidak bisa terima. Menjuluki dia Pai Kue, setan putih. Akhirnya dia tanggalkan keinggrisannya, kebritisannya. Dia mengambil rupa seorang Cina, saudara. Dia pakai baju Cina,
dia ikuti, cat rambutnya jadi hitam, tim-timnya itu juga begitu. Dan ini luar biasa, ini orang yang luar biasa, saudara. Sampai sekarang sudah keturunan keempat, anak-anaknya semua jadi hamba Tuhan. Jadi oleh karyanya, penginjilannya, dia menghasilkan 800 missionary dan sekitar 18.000 orang selamat. Dia masuk ke China. Dia mendirikan namanya China Inland Mission. Dia masuk ke dalam, dia menembus ke dalam Cina. Jadi ada orang berkata, penginjil abad 19 yang paling besar adalah Hudson Taylor. Seorang pribadi yang sepenuhnya wholly mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, saudara. Kehidupannya tidak sia-sia. Dia dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Namanya tercatat sebagai seorang yang setia kepada Tuhan. Dan tokoh yang kedua juga seorang barat, namanya Albert Schweitzer. Albert Schweitzer ini, saudara-saudara, dia seorang Jerman kelahiran, tapi dia tinggal di Prancis. Jadi dia ini seorang yang hebat sebenarnya. Dia teolog, dia adalah seorang doktor filosofi, dan dia adalah seorang musician, pemain organ tingkat dunia, sering dipakai di konser-konser terkenal. Tapi dia berkhotbah, memberi ceramah, mengajar di universitas. Tapi dia merasa dia terpanggil, dia tidak puas. Dia ingin berbuat lebih untuk Tuhan. Maka itu pada usia 30 tahun, dia sekolah dokter. Dia mengambil spesialis bedah, kemudian dia berangkat ke Afrika. Dan dia mulai pelayanan di sana. Tapi sayang setelah itu, kurang lebih tahun 1914, pecah perang, dia ditangkap oleh pemerintah Prancis. Dan dia dimasukkan ke dalam camp, bahkan dia sempat hampir mati. Selesai perang dunia dia dilepaskan, kemudian dia kembali kepada pekerjaannya yang lama, tapi dia tidak lalu berhenti di situ. Semua uang yang dia dapat, dia pelan-pelan simpan. Bukan untuk dirinya sendiri, dia simpan semua. Dia ngajar, dia beri kuliah, dia berkhotbah, dia menjadi pemain musik. Semua dia simpan untuk apa? Umur 49 tahun, dia berangkat lagi ke Afrika. Dan dia memulai pekerjaannya yang dulu. Dia mendirikan rumah sakit di sana, berkhotbah, memberitakan Injil. 40 tahun dia baktikan dirinya sebagai seorang dokter di sana. Juga seorang hamba Tuhan di sana. Untuk memenangkan banyak jiwa orang-orang Afrika. Tahun 52, tahun 53 dia mendapat Nobel 2 kali. Sudah tahu hadiah Nobel itu ada uangnya, 30.000 US dollar. Dia simpan uang itu, saudara. Lalu dia bawa ke Afrika, mendirikan rumah sakit kusta di sana, leprosarium. Jadi dia baktikan semua sampai dia dipanggil Tuhan, usia 90 tahun, dikubur di Afrika. Albert Schweitzer. Dia seorang yang luar biasa. Satu kali dia pernah pulang dari Afrika, saudara, ke tempatnya, ke rumah kampung halamannya. Nggak ada yang nyambut cuma berapa orang. Kepala kereta api pun nggak tahu kalau ini Albert Schweitzer yang terkenal. Waktu turun baru dia tahu, dia kaget. Loh, kamu kok nggak ngomong kalau kamu Albert Schweitzer? Karena Albert Schweitzer dia tidak tinggal di gerbong utama, tapi dia duduk di kelas 3, saudara. Kamu kok nggak ngomong? Kamu kok sampai duduk di kelas 3? Kalau kamu ngomong saya taruh di kelas 1, dia bilang apa? Kalau ada kelas 4 saya akan duduk di kelas 4, dia bilang. Jadi kita melihat di sini 2 contoh orang-orang yang meneladani Kristus, saudara-saudara. Mereka berbuat ini bukan karena apa? Karena mereka melihat teladan Yesus Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya untuk kita semua. Mari kita membaca Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat 7 tentang Yesus Kristus, teladan kita yang utama. Berbunyi demikian. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini Yesus berkata kepada Bapa. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Satu ayat lagi, Mazmur 51 ayat 21. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah. Biarlah saudara-saudara, hidup kita yang singkat ini benar-benar menjadi a living sacrifice. Satu korban yang hidup di hadapan Tuhan. Saudara punya potensi yang luar biasa. Apapun juga keadaan saudara. Saya yakin Tuhan taruh saudara di mana saja berada. Tuhan mau saudara menjadi korban yang hidup di hadapan Allah. Yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang terbakar seluruhnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita.